Halo semua. Perkenalkan, aku Natasha. Aku Stanley. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang soft skill. Soft skill itu apa sih? Soft skill itu adalah kemampuan kita untuk berinteraksi dengan efektif, seperti cara kita untuk berkomunikasi dengan sesama, cara kita untuk bekerja sama dengan sesama, dan juga bagaimana kita memanajemen waktu. Jadi soft skill ini ada beberapa poin. Ada beberapa poin itu, Kak. Di soft skills itu ada 5 poin. Yang pertama itu ada self awareness, yang kedua ada self regulation, yang ketiga ada motivation, yang keempat ada empathy, yang kelima ada social skills. Jadi, siapa nih Kak yang bakal jelasin? Jadi ada pembicara-pembicara yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang akan menjelaskan tentang poin-poin dari soft skill ini. Mungkin kita perkenalkan dulu aja kali ya, Boleh. Kak. Nah, karena kita sudah berkenalan dan juga sudah menjelaskan tentang apa itu soft skills, mungkin kita langsung masuk aja ke poin yang pertama, yaitu self-awareness. Di dalam self-awareness ini terbagi dalam 3 poin juga, yaitu emotional self-awareness, accurate self-assessment, dan juga self-confidence. Tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang poin yang pertama, yaitu emotional self-awareness. Pada poin ini mengajarkan bahwa sangat penting untuk menyadari emosi kita sendiri, karena itu adalah langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk memahami dan mengelola emosi yang akan terjadi nantinya, seperti bagaimana kita mengenali dan memahami emosi yang sedang kita rasakan, dan menyadari bagaimana emosi itu bisa mempengaruhi pikiran, perilaku, bahkan interaksi kita dengan orang lain. Mengapa poin ini sangat penting? Karena ketika kita mengelola stres, kita dapat memahami emosi kita bisa lebih baik dalam mengelola stres dan memposisikan kita agar kita tidak mengalami stres dan tekanan. Kita juga bisa meningkatkan hubungan dengan kesadaran diri kita lebih efektif dalam berkomunikasi dengan sesama dan berempati. Saat pengambilan keputusan juga dengan emosi yang terkontrol, kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Berikut ini adalah contoh emotional self-awareness. Halo, Ya, lu kenapa? gue merasa kecewa deh sama nilai ujian gue. Padahal gue udah belajar keras banget, tapi nilainya jelek banget, gak sesuai sama ekspektasi gue. Gue ngerti sih perasaan lu, tapi menurut lu apa yang buat nilai ujian lu jelek? Mungkin gue terlalu gugup sama gak bisa fokus deh. Gue merasa juga beberapa materi yang keluar tuh di luar dari yang gue pelajarin. Itu sih wajar, tapi perasaan lu gimana saat lihat hasil ujiannya? Gue merasa cemas sama takut. Nanti nilai ini bakal mempengaruhi IPK gue. Gue juga merasa marah sama diri sendiri karena gak bisa lebih baik dari ini. Perasaan cemas dan marah itu normal. Apa yang bisa lo lakuin untuk mengatasi perasaan dan memperbaiki hasil kedepannya? Mungkin gue perlu mencari cara buat lebih baik dan bisa mengelola stres gue saat ujian. Lebih fokus pada materi yang lebih sulit sih harusnya. Gue juga bisa minta bantuan dari dosen, mungkin teman-teman juga, buat materi yang belum gue kuasai. Nah, itu ide bagus. Ambil langkah-langkah buat memperbaiki diri bisa membantu buat lebih tenang dan percaya diri. Oke, thanks ya. Selanjutnya ada self-regulation. Self-regulation terbagi menjadi 5. Yang pertama, emotional self-control. Yang kedua, trustworthiness. Ketiga, conscientiousness. Keempat, adaptability dan innovation. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai emotional self-control. Emotional self-control adalah salah satu bagian dari regulasi diri untuk dapat menjaga emosi saat bereaksi agar tetap terkendali. Self-regulation sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi, pikiran, serta perilaku mereka dalam suatu situasi. Self-regulation melibatkan kontrol diri dan kemampuan untuk menyesuaikan tindakan yang dikeluarkan, termasuk mengendalikan emosi saat ingin marah. Berikut adalah contoh emotional self-control.
Selanjutnya ada motivation. Motivation terbagi menjadi 4. Yang pertama, achievement drive. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, inisiatif. Dan yang keempat, optimism. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai optimism. Optimism adalah keyakinan atau sikap dari individu yang selalu berusaha dan tidak ingin menyerah saat menghadapi tantangan. Sedangkan motivation adalah sebuah proses yang menghasilkan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usahanya mencapai tujuan. Dari definisi ini, terdapat 3 elemen kunci. Ada intensitas, arah, dan ketekunan. Berikut adalah contoh dari optimism. Gue gak kerasa ya, besok aku ikut turnamen. Tapi besok aku gak yakin nih kalau aku bakal menang. Soalnya di turnamen besok, aku langsung lawan juara bertahan. Kemungkinan di match pertama aku bakal kalah lawan dia. Ya udah deh. Lu kenapa Stan? Kalau muka lu sedih gitu? Iya, gue gagal lagi nih. Gue kemarin cuma semifinal lagi. Oh, terus perasaan lu gimana? Gue ngerasa gimana ya, nyesel aja gitu. Gue cuma bisa semifinal terus. Tapi gue mau belajar gue dari yang lalu-lalu. Nah, itu sih udah bener Stan. Lu udah mau belajar dari kesalahan. Kalau menurut gua sih, kegagalan ini bukan akhir dari segalanya Stan. Thank you ya buat advice-nya. Sama-sama Stan. Ya. Selanjutnya ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan perspektif orang lain secara mendalam. Kemampuan ini biasa membantu kita merespon dengan cara yang tepat sehingga terjalin hubungan yang lebih harmonis. Berikut adalah contoh dari understanding others. Bagian yang terakhir ada social skill, di mana social skill ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada influence, yang kedua ada communication, yang ketiga ada conflict management, yang keempat ada leadership, yang kelima ada change catalyst, yang keenam ada building bonds, yang ketujuh ada collaboration and cooperation, dan yang terakhir ada teamwork capabilities. Untuk kali ini saya akan berfokus untuk menjelaskan salah satu bagian dari social skills, yaitu communication. Jadi communication adalah proses penyampaian informasi, ide, atau emosi antar individu atau kelompok dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Nah, keterampilan komunikasi yang baik ini melibatkan kemampuan berbicara dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan memahami sudut pandang orang lain. Berikut adalah contoh dari communication. Kita besok diskusi bareng ya, ada yang mau aku bahas soal tugas tadi. Aduh, gak bisa. Aku sibuk, ada kegiatan yang lebih penting. Gue males lagi kalau pagi. Kamu aja deh kalau pagi. Kok gitu sih? Kok kalian gitu? Yaudah deh, gue yang buat, tapi gue gak tulis nama kalian aja deh. Guys, ternyata kita punya tugas nih. Kita harus nentuin gitu waktu kita untuk diskusi. Menurut kalian bagusnya waktunya kapan? Kalau sore ini gimana? Kalau aku sih boleh jam 3 ke atas gitu. Aduh, maaf banget. Sore ini aku ada organisasi. Gimana kalau besok pagi sebelum kuliah? Besok pagi ya? Tapi jam berapa? Soalnya aku suka belum bangun kalau pagi. Mungkin bisa jam 11 kali ya? Kayak sebelum kuliah, jadi masih ada waktu untuk diskusi. Cuma kita kuliahnya jam 11 sampai
aman sih harusnya. Tapi kalau misalnya mau ada kendala dalam organisasi, nanti aku kabarin juga ya. Oke, tapi nanti kabarinnya secepatnya ya, biar kita berdua bisa nyesuaiin waktu kamu. Oke sih, jam 11 lah. Iya. Boleh sih, semoga aku nggak telat ya, soalnya sekalian banget. Bapak, nanti aku ingetin kok. Jadi kita udah sepakat ya jam 11 besok kita perpustakaan. Oke. Sek